Ya, salam jumpa dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Belakangan dunia sedang digemparkan oleh peristiwa yaitu virus COVID-19 yang telah menggegerkan dunia dan Indonesia pada umumnya. Orang-orang pada ketakutan, pada gentar, tidak sedikit yang menjadi cemas menghadapi segala sesuatu dan hidupnya tidak bergairah karena dia ketakutan. Hal ini wajar karena memang COVID-19 belum ada alat untuk mengatasinya. Belum ada, saudara yang kekasih, obat untuk mengatasinya. Maka wajar dan tidak sedikit ratusan orang mengalami mati oleh karena COVID-19 ini. Wajar orang-orang jadi ketakutan, wajar orang-orang menjadi cemas dan tidak sedikit mengganggu kinerjanya, bisnisnya, dan sebagainya. Tetapi di tengah-tengah ketakutan, kegentaran ini juga tidak sedikit ada pengharapan-harapan yang disampaikan oleh para ahli, oleh pakar-pakar di bidangnya. Misalnya justru di sana mengajarkan tidak usah takut, tidak usah cemas karena virus COVID-19 itu harus dihadapi. Misalnya menyarankan cuci kebersihan, cuci tangan, hidup dalam sehat, rajin olahraga, dan terus-menerus menjaga kebugaran dan tidak sedikit menjaga imunitas kita supaya tetap sehat. Dan muncul juga di pandangan-pandangan ada yang mengajarkan untuk tetap semangat, untuk bergairah, untuk berpikir positif, dan hidupnya senang, bersukacita, pandangan yang positif untuk menghadapi segala sesuatu. Nah, tentu saya bukan bidangnya di bidang ini, tetapi saya memahaminya, mengerti dari sisi Alkitab. Alkitab justru jauh-jauh sebelumnya mengajarkan hal-hal yang terkait jauh lebih ilahi, jauh lebih dahsyat. Misalnya Alkitab justru mengajarkan kepada kita dengan ajaran-ajaran yang luar biasa. Misalnya kalau kita membaca mulai dari kitab Yosua pasal 1 ayat 5 sampai 9, maka di sana dikatakan jangan takut, jangan cemas, karena ada Tuhan menyertai kita. Tuhan akan membela kita. Lalu kalau kita membaca kitab Nehemia pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 terjemahan lama, maka di sana dikatakan kesukaan dari Tuhan itu adalah kuatmu. Wah, di sana dalam ayat ini mengajarkan orang untuk bersukacita, untuk kuat, senang. Kesukaan di dalam Tuhan itu adalah kekuatan yang luar biasa. Dan banyak sekali ayat-ayat mengajarkan kepada kita. Misalnya di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-13, maka di sana dikatakan hati yang gembira mendatangkan berseri-seri, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saya ingin mengajak kita membaca khusus ayat yang Amsal 17 ayat yang ke-22 sebagai berikut. 17 ayat yang ke-22, maka mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Saudara yang kekasih, obat yang manjur adalah hati yang gembira, adalah obat. Tetapi semangat yang patah adalah mengeringkan tulang. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terkait dengan himbauan para pakar, maka sinkron dengan nasihat Alkitab. Dan Alkitab adalah kebenaran. Maka jangan dari itu, saudara, berdasarkan ayat-ayat yang tadi dibaca, maka dikatakan tidak usah takut, tidak usah cemas. Baik pakar ilmu
maupun ayat Alkitab mengatakan kita nggak usah takut, nggak usah cemas, tetapi bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi sebaliknya hati yang patah, maka itu adalah mengeringkan tulang. Terus sepanjang sejarah Alkitab Perjanjian Baru juga menggambarkan, misalnya saudara yang kekasih, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang keempat, maka dikatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kakakku katakan, bersukacitalah. Dalam kitab Filipi saudara yang kekasih cuma 4 pasal. Tetapi saudara yang kekasih, dia mengatakan untuk bersukacita itu kurang lebih 16 kali. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Saya yakin kalau seorang hamba Tuhan, seorang nabi seperti Paulus menekankan berulang-ulang, itu berarti sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat serius dalam menghadapi segala sesuatu. Jangan cemas, jangan takut, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan, karena di dalam Tuhan ada pengharapan. Masih Paulus yang sama dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7, maka mengajarkan lebih dalam lagi. Damai sejahtera melampaui segala akal. Segala akal. Yang melampaui pikiran, melampaui keadaan, ada damai sejahtera di dalam Tuhan. Dan Yesus sendiri saudara yang kekasih, di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27 juga mengatakan, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan jangan takut dan jangan gelisah. Haleluya saudara. Baik nasihat para pakar, nasihat para nabi-nabi, nasihat para rasul-rasul, nasihat para hamba-hamba Tuhan, bahkan nasihat dari Tuhan Yesus itu sendiri mengatakan, jangan takut, jangan gentar, bersukacitalah di dalam Tuhan. Dan itu janji Tuhan, dan itu jaminan Tuhan. Orang-orang yang berharap dan bergantung pada Tuhan, orang yang hidupnya berpasrah kepada Tuhan, terus serahkan kepada Tuhan, bersukacita dalam pengharapan, maka engkau akan kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikutnya yang paling esensi, saya mau mengatakan begitu. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus pernah melihat, menunjukkan bahwa orang yang mati sekalipun dia bangkitkan. Untuk itu kenapa kita mesti takut dengan keadaan corona? Ya, saya harus setuju kita menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, menjaga imunitas. Betul, harus. Dan kita mentaati nasihat para pakar, ngikuti taat kepada tatanan-tatanan pemerintah yang dilakukan, itu harus. Tapi lebih dari itu, jangan takut, karena ada Tuhan yang menyertai kita. Bahkan yang mati pun kalau Tuhan mau bangkitkan, dia sanggup bangkitkan kematian. Masa dia tidak sanggup menjaga kita dari segala virus corona? Percayalah, Allah yang kita sembah adalah Allah sanggup. Bagian kita adalah jaga diri kesehatan, jaga kebersihan. Jangan hidup dengan cara ketakutan yang luar biasa. Jaga diri untuk terus jangan berada dalam keramaian-keramaian. Ya, itu tanggung jawab kita. Tapi percayalah, lebih daripada itu, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita taati, Tuhan yang melindungi kita, pasti Dia sanggup menjaga, melindungi kita. Untuk itu, saudara yang kekasih, di antara saudara mungkin ada yang cemas, penuh ketakutan, gak ada gairah. Nasihatmu pagi ini, bersukacitalah di dalam Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur di dalam Tuhan.
Pandang Allahmu yang menjagamu, pandang Allahmu yang melingkupi engkau, yang menjaga engkau di setiap keadaanmu. Pasti engkau akan kuat dan kau akan mampu menghadapi gelombang corona yang begitu luar biasa. Dia sanggup menjaga kita secara luar biasa, sehingga kita ada dalam kepak sayapnya, dan kita boleh aman dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya menolong engkau dan menguatkan engkau untuk jalani hari ini dengan keberanian. Ada Allah yang menyertai kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.